Ya, selamat malam. Jadi di malam hari ini, saya seperti yang sudah saya janjikan kemarin, kita akan belajar tentang yang namanya rumus Excel yang sering digunakan di kantor saya gitu ya. Jadi ini adalah beberapa rumus, ada dua rumus yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama adalah rumus if, yang kedua adalah rumus tentang pivot table. Jadi saya mulai dulu dari rumus if. Oke, jadi rumus if itu sebenarnya pemahamannya mungkin sudah pernah dijelaskan oleh dosen akuntansi ataukah dosen komputer. Jadi rumus if itu digunakan untuk memunculkan keterangan ya atau tidak, benar atau salah, dan intinya dia itu ada dua pilihan. Pilihan benar atau pilihan salah, angka satuan atau angka nol, pria atau wanita, seperti itu. Jadi itu fungsi rumus if itu sendiri, jika gitu ya, jika. Jadi sebenarnya secara rumus if itu adalah gini. Kalau kita logikakan, misalnya saya bikin rumus sama dengan if di sini, oke. Jadi if itu adalah logikanya seperti apa, kemudian hasilnya kalau benar ini, kalau salah jadi seperti ini gitu. Itu sebenarnya rumus if. Jadi sama dengan if logikanya apa, kalau dia benar jadinya apa, kalau dia salah jadinya apa. Nah, sekarang kita coba ke soal ini aja. Ini yang dasar banget. Jadi ini ada 5 mahasiswa di sini, namanya seperti ini. Sorry, saya bikin namanya. Oke. Jadi ada namanya Anto, Andi, Anton, Adi, dan Ani. Nah, ini ada nilainya. 80, 70, 50, 60, dan 75. Jadi sekarang Anda memposisikan diri Anda sebagai seorang dosen. Kemudian diminta untuk mengisi dengan cepat keterangan apakah ada dari 5 orang mahasiswa ini yang tidak lulus. Nah, syarat lulus di kampus itu adalah apabila nilai di atas 65 maka dinyatakan lulus, sedangkan di bawah 65 dinyatakan tidak lulus. Sebenarnya kalau seperti ini gampang aja dibuat. Jadi kalau kita mau buat secara manual, kita tinggal lihat aja. Ini 80 di atas 65 berarti lulus. 70 di atas 65 berarti lulus. 50 di bawah 65 berarti tidak lulus kayak gitu. Ini juga tidak lulus. Ini 75 di atas 65 berarti lulus. Kalau cuma 5 orang aja mungkin kita bisa manual seperti ini. Tapi kalau sudah ratusan bahkan ribuan data seperti ini, ada ribuan mahasiswa, kemudian ada nilai seperti ini, itu sulit kita ngetik satu persatu seperti itu. Jadi kita mudahkan dengan menggunakan rumus if. Nah, sekarang gimana rumus if-nya? Ini saya hapus dulu. Oke. Jadi kita lihat logikanya. Logikanya adalah apabila nilai di atas 65 maka dinyatakan lulus. Jadi sekarang kita bikin sama dengan if. Oke, logikanya seperti apa? Jadi logikanya adalah apabila nilai ini, oke, kita kasih tanda di atas. Ini tanda lebih besar ya. Lebih besar dari 65, maka kan ada nih pemisahnya atau separatornya adalah titik koma, ini Anda lihat ya. Sama dengan logical test titik koma, maka maka dinyatakan lulus. Kalau dia di sini kata-kata bukan angka, itu diisi tanda petik seperti ini, oke. Tapi kalau dia di bawah 65, jadi kan ini logikanya kalau dia benar maka dia dinyatakan lulus, kalau dia tidak benar, dinyatakan tidak. Lupa tanda petiknya, tidak lulus. Seperti ini. Dan saya kurung seperti ini, kita enter. Oke, jadi keterangannya adalah lulus. 70 kita tarik ke bawah, lulus. 50 kita tarik ke bawah, tidak lulus. 60 tidak lulus, 75 lulus. Seperti ini. Jadi ingat aja rumusnya, kalau rumus if adalah logikanya dulu seperti apa. Oke, logikanya seperti apa. Kalau logikanya benar maka jadi apa, kalau logikanya salah jadi apa. Ini kan logikanya kalau nilainya di atas 65 maka logika benarnya adalah dia lulus. Tapi kalau logikanya salah maka dia tidak lulus. Ya udah seperti ini rumusnya. Simpel sekali ya. Sekarang kita ke soalnya, agak rumit sedikit. Nah, ini dia. Nah, ini kalau ini adalah data gaji di kantor saya. Ini seluruh karyawannya, ini ID karyawannya, ini angka gajinya. Oke. Kemudian
di sana kan ada BPJS Tenagakerjaan. Jadi kantor saya tuh mengharuskan setiap karyawan tuh mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, salah satu program BPJS Tenagakerjaan di kantor saya adalah dia atau karyawan itu harus mengikuti program jaminan pensiun. Nah, kalau jaminan pensiun itu jadi ada bagian dari gaji karyawan yang dipotong. Oke. Kemudian syaratnya seperti ini. Syaratnya adalah gaji maksimal yang diperhitungkan untuk menghitung pensiun itulah sebesar Rp8.939.700. Ini dia. Jadi logikanya adalah apabila gaji di bawah nilai ini, maka 1% dikalikan dengan gaji. Angka jaminan pensiun 1%, jadi 1% dari gaji. Kalau gajinya di bawah 8.939.700 ini, maka ini langsung dikali 100%. Tetapi kalau angka gaji ini di atas dari nilai 8.900.000 ini, maka yang boleh dikali dengan 1% adalah nilai maksimal ini, 8.939.700. Jadi ini kan di bawah nih, ini masih di bawah semua. Nah, ini nanti 14 juta, ini sudah di atas dari 8.939.000. Jadi ini tidak boleh dikali 100%, 1% langsung. Tapi yang boleh dikali 1% hanya 1% dikali dengan batas maksimal ini. Oke, jadi udah paham ya logikanya sudah apa? Kita sekarang bikin ke rumusnya. Rumus if. Nah, ini dia. Apabila gaji di bawah 8.939.700, maka 1% dikali gaji. Logikanya adalah apabila gaji, berarti nilai ini ya, di bawah dari 8.939.700, oke, maka logikanya adalah nilai gaji ini dikali dengan 1%. Benar ya? Jadi kalau nilai gaji ini di bawah 8.900.000, maka nilai gajinya langsung dikali 1%. Tapi kalau dia di atas nilai ini di atas dari 8.939.700, maka 8.939.700 yang dikalikan dengan 1%. Jadi batas maksimalnya adalah 8.939.700. Jadi ini di kurung tutup, kita klik. Nah, ini dia. Kan benar nih, kalau di bawah 8.900.000, nilai gaji ini langsung dikali 1%. Ini 1%-nya kan dari ini. Oke, sekarang kita tarik. Wah, benar nggak sama semua? Oh, ini benar nih. Ini kali 1%, ini kali 1%, ini. Kan karena di bawah 8,9 ya. Kalau di bawah 8,9, nilai ini langsung dikali 1%. Oke, ini sama juga. Semua dikali 1%, dikali 1%. Nah, sekarang kita lihat yang ini, 14 juta ini. Tadi kan kita bikin rumus nih, kalau di angkanya gajinya di atas 8,9, maka 1%-nya dikali dengan 8,9. Sekarang kita lihat, bener nggak kayak gitu? Jadi 1%-nya bukan dikali angka ini ya, kalau di atas 8,9. Sekarang kita lihat, bener nggak? Wih, bener ternyata. Kalau angkanya di atas 8,9, maka 8,9-nya dikali dengan 1%. Ini juga sama. Ke bawah, sama. Ini kan di bawah 8,9. Ini langsung dikali 1%. Tapi karena ini di atas 8,9, maka 8,9-nya dikali 1%. Kayak gini. Tinggal ditarik bawah aja. Ya, seperti itu rumusnya. Jadi itulah rumus if. Jadi rumus itu sangat membantu Anda ketika Anda bekerja nantinya. Apalagi Anda bekerja di bidang accounting yang sangat banget memerlukan ilmu Excel yang bagus. Jadi saya berharap semoga rumus ini bisa membantu tugas Anda nanti di kantor, ataukah bisa menjadi masukan bagi Anda, jadi ilmu baru. Tapi kalau yang sudah paham, ya semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu lah bagi Anda gitu ya. Itu tambahan informasi. Jadi sekian tutorial tentang cara membuat atau menggunakan rumus if. Saya akan lanjut nanti dengan video yang kedua tentang bagaimana menggunakan rumus pivot table. Oke, saya stop di sini.